Gadis itu mencoba menghilangkan noda dari pakaiannya, tetapi noda itu tidak hilang. Ia harus menghadiri wawancara penting segera. Saat itu, seorang wanita masuk. Tanpa ragu-ragu, gadis itu meminta bantuan wanita itu, dengan harapan bisa meminjam syalnya. Wanita itu menatapnya dengan heran. Melihat ekspresi wanita itu, gadis itu dengan cepat berkata bahwa ia akan mencuci dan mengembalikan syal tersebut setelah menggunakannya. Wanita itu tersentuh oleh keberanian gadis itu dan memutuskan untuk memberinya syal sebagai hadiah. Segera, giliran gadis itu untuk wawancara. Saat ia masuk, ia mengenali pewawancaranya, wanita yang baru saja membantunya. Memikirkan penampilannya yang berantakan sebelumnya, gadis itu merasa bahwa ia tidak membuat kesan yang baik. Maka, ia memutuskan untuk membuka diri dan mengungkapkan pikirannya dengan jujur. Ketika pewawancara mengetahui bahwa gadis itu adalah siswa terbaik dari Akademi Seni dan bahwa orang tuanya adalah profesor di sebuah universitas, ia bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa gadis itu tidak memilih untuk mengejar gelar master. Gadis itu dengan percaya diri menjawab bahwa ia ingin melihat apakah dirinya memiliki kemampuan selain hanya belajar. Pada saat itu, pewawancara mengajukan pertanyaan yang rumit, mengapa ia memilih untuk memakai syal seperti itu. Namun, gadis itu tidak bingung. Ia memberikan jawaban yang santai dan percaya diri. Melihat senyum puas pewawancara, gadis itu tahu bahwa wawancaranya akan berjalan baik. Namun, dalam perjalanan pulang, ia mulai khawatir lagi. Ibunya tidak setuju dengan keputusannya untuk menyerah pada sekolah pascasarjana. Maka, gadis itu meminta saudara laki-lakinya untuk membantunya merahasiakan hal tersebut. Tetapi tiba-tiba, perusahaan memanggil untuk wawancara kedua, dan ibunya yang menjawab telepon. Sekarang, keputusannya untuk menyerah pada sekolah pascasarjana dan mencari pekerjaan benar-benar terungkap. Gadis itu tidak punya pilihan selain jujur dan memberitahu ibunya bahwa ia tidak ingin mengejar gelar master. Ibunya percaya bahwa, dengan jurusan sejarah seni, hanya dengan melanjutkan ke sekolah pascasarjana ia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun kini, karena gadis itu telah menemukan pekerjaan yang baik, ibunya segera berkata bahwa selama ia bisa lulus wawancara, ia tidak akan memaksanya lagi. Wawancara kedua dilakukan oleh manajer umum sendiri. Namun sebelum wawancara formal dimulai, sang manajer mulai memakai riasan di depan gadis itu. Ketika memilih lipstik, manajer tampak ragu-ragu. Gadis itu dengan akurat memberikan saran, karena manajer mengenakan sutra hari ini yang memiliki banyak kilau, penggunaan lip gloss mungkin akan berbenturan dengan pakaian tersebut, jadi lipstik matte akan lebih cocok. Setelah mendengar hal itu, manajer mengatakan padanya bahwa ia bisa pergi, yang membuat gadis itu sedikit bingung. Ia tidak tahu bahwa tindakannya barusan justru memberinya pekerjaan. Manajer terkesan dengan selera gadis itu dan kemampuannya untuk berpikir cepat. Benar saja, tidak lama setelah itu, gadis itu secara resmi menerima tawaran pekerjaan. Ia segera membagikan kabar tersebut kepada orang tuanya. Kini, gadis itu tidak perlu lagi khawatir tentang sekolah pascasarjana dan bisa mulai bekerja.